warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyil a'zam. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-14 Ramadan. Dan untuk kultum kita kali ini, kita akan membahas salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Amru ibnu Jamuh. Amru ibnu Jamuh merupakan salah seorang tokoh penduduk Madinah dan merupakan salah seorang pemimpin Bani Salam. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Hindun binti Amar dan memiliki 3 orang anak, yaitu Mu'adz bin Amar, Mu'awwadz bin Amar, dan Khalad bin Amar, di mana semuanya lebih dahulu memiliki Islam. Amru ibnu Jamuh dikenal sebagai sosok yang loyal dan sangat dermawan, terutama untuk Manaf, berhalanya. Sebagai salah satu pembesar Madinah, dia juga memiliki berhala di rumahnya dan memberikan persembahan yang sangat mewah. Sebagai seorang istri, Hindun beserta ketiga anaknya menaruh perhatian yang amat mendalam terkait keimanan salah satu anggota keluarga mereka. Karena mereka ingin sekali Amru ibnu Jamuh bisa keluar dari kebiasaan jahiliyahnya, yakni menyembah berhala menuju penghambaan yang benar, yaitu menuju cahaya Islam, hanya penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga istri dan ketiga anaknya selalu berupaya agar cahaya Islam bisa dirasakan suami dan ayah mereka tercinta. Terdapat kisah yang menarik bagaimana proses keimanan Amru ibnu Jamuh. Suatu malam, putranya yang bernama Mu'adz bin Amar bersama Mu'adz bin Jabal pada malam hari menyelinap masuk ke rumah Amru ibnu Jamuh untuk mengambil berhalanya dan membuangnya ke tempat pembuangan kotoran Bani Salamah. Pagi harinya, Amru ibnu Jamuh mendapati Manaf tidak berada di tempatnya seperti biasanya. Maka dicarilah berhala itu. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan berhalanya ada di tempat pembuangan hajat penduduk Bani Salamah. Amru ibnu Jamuh murka dan berkata, "Berani sekali siapa yang telah melakukan perbuatan durhaka pada Tuhan-Tuhan kami malam tadi. Sungguh aku akan membunuhnya jika tahu siapa pelakunya." Dia ambil berhala itu, dicuci bersih, kemudian diberi wewangian dan ditaruh di tempat yang semula. Malam berikutnya, Mu'adz bin Amar beserta Mu'adz bin Jabal memperlakukan hal yang serupa pada berhala itu. Demikian pula pada malam-malam berikutnya. Amru ibnu Jamuh akhirnya merasa bosan. Dia ambil pedangnya lalu mengalungkan di leher Manaf sambil berkata, "Jika kamu betul-betul dapat memberikan kebaikan, berusahalah untuk mempertahankan dirimu." Pagi harinya, Manaf tidak menemukan kembali di tempat biasa dia berada. Kembali, Amru ibnu Jamuh menemukan di tempat pembuangan kotoran penduduk Bani Salamah itu, bahkan kali ini di lehernya terikat bersama bangkai anjing dengan tali yang kuat. Akhirnya sadarlah Amru ibnu Jamuh. Allah menunjukkan cahaya Islam, menunjukkan hidayahnya kepada Amru ibnu Jamuh melalui peristiwa ini. Saat itulah ia berbaiat kepada Rasulullah dan menempati kedudukannya bersama orang-orang yang beriman. Amru ibnu Jamuh menyerahkan hati dan hidupnya kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada Rasulnya. Beliau masuk Islam pada usia yang sudah tidak muda lagi, sekitar lebih dari 60-an tahun. Namun semangat dalam memperjuangkan Islam tidaklah kalah dari generasi di bawah beliau. Kedermawanan yang sudah melekat dalam jiwa beliau menjadi berlipat ganda. Seluruh harta kekayaannya ia persembahkan untuk membantu dakwah Islam dan membantu sesamanya. Selain membaktikan hartanya di jalan Allah, ia juga menggadaikan jiwa dan raganya untuk Islam. Meski dengan kondisi fisik yang kurang, salah satu kakinya, mohon maaf, pincang yang parah, beliau tidak ingin dengan keterbatasan beliau itu menjadi penghalang baginya untuk berjuang bersama Rasulullah. Amr telah berketetapan hati dan telah menyiapkan peralatan untuk turut dalam perjuangan Badar, perang Badar. Namun beliau harus menerima keputusan Rasulullah yang belum mengizinkannya turut. Rasulullah menjelaskan bahwa Islam itu membebaskannya dari kewajiban untuk berperang. Tiba saatnya perang Uhud. Sama ketika pas waktu perang Badar,
Amru segera menemui Rasulullah memohon kepadanya agar mengizinkannya turut berjuang bersama beliau. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, putra-putraku bermaksud menghalangiku pergi berjuang bersama Anda. Demi Allah, aku amat berharap kiranya dengan pincanganku ini dapat merebut surga." Karena permintaannya yang amat sangat, Nabi akhirnya memberikan izin. Rasulullah berkata, "Du'uhu, tinggalkanlah. Jangan dilarang. Semoga ia diberi nikmat berjuangan di jalannya." Maka diambillah alat-alat senjata yang dengan hati yang amat diliputi rasa puas dan bahagia. Beliau berlari berjingkat-jingkat dengan suara yang terbata. Ia mohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menemui kemuliaan dan janganlah aku dikembalikan kepada keluarga." Dengan penuh semangat ia maju ke medan perang bersama putra-putranya. Usia beliau memang sudah senja, serta dengan kondisi kaki yang pincang tidak mengendorkan semangatnya di medan perang. Dan saat yang ditunggu pun, Amru ibnu Jamuh akhirnya menemui ajalnya dalam pertempuran Uhud bersama putranya bersama Khalid bin Amr. Memaklumkan keberangkatan dan keterkabulkannya doa yang dimunajat, keberangkatan seorang syahid yang mulia menuju surga, Jannatul Khuldi, yakni surga Firdaus yang diridhokan. Nabi menyatakan di hadapan para sahabat, "Sungguh Amru bin Jamuh masuk surga dengan kakinya yang pincang." Masya Allah. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita dapat memetik hikmah dan pelajaran yang amat luar biasa. Yang pertama, bahwa hidayah Allah itu tidak mengenal usia. Jika Allah berkehendak kepada siapa saja yang ia beri petunjuk. Yang kedua, kita tidak boleh patah semangat dalam mendakwahkan Islam, saling menasihati ilal khair, kepada kebaikan, apalagi kepada keluarga kita, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga kita berharap kita bisa berkumpul pula nanti bersama keluarga kita. Bisa jadi kita yang kita sampaikan kepada seseorang, pertama kali kita tolak, 2 kali kita tolak, 3 sampai 4 kali, kita tidak tahu hidayah Allah itu akan ada ketika keberapa kalinya kita mendakwahkan Islam hingga hidayah Allah itu dibukakan kepada seseorang. Karena itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berkewajiban untuk saling menasihati dalam kebenaran. Sholihin dan sholehat yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang selanjutnya adalah bahwa semangat memperjuangkan Islam tidaklah mengenal kata terlambat. Usia boleh saja senja, namun jiwa membela Islam haruslah terus membara. Kita akan marah jika ada yang menistakan Islam, kita akan marah jika ada yang menghinakan Allah dan Rasul-Nya. Hikmah yang keempat adalah dengan kisah ini kita disadarkan bahwa fisik tidaklah menjadi penghalang untuk sama-sama meraih surga dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Fisik bukanlah menjadi asbab kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Allah mengatakan bahwa kita tidak patut mengukur kemuliaan seseorang dengan harta, dengan parasnya yang rupawan atau tidak, dengan nasab keturunan, dengan status sosialnya, dengan pangkat dan jabatannya. Jikalau semua itu yakni harta, paras, status sosial, pangkat dan jabatannya tidak digunakan untuk mendurhakai Allah, tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, tidak dijadikan untuk menolong agama Allah, maka semuanya adalah sia-sia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Yang menjadikan kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah siapa yang paling takwa, bukan harta, paras yang rupawan, harta, tahta, keturunan ataupun status sosial. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, teruslah berusaha, bertakwa dan bertawaduklah. Jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena boleh jadi mereka hamba Allah yang lebih takwa dan lebih layak mendapatkan surga. Masya Allah. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, semoga momentum Ramadan kali ini mampu menjadikan kita menjadi insan yang lebih takwa, bisa bermata puasa dengan semangat yang membara menuju Allah untuk menegakkan Islam kafah, sehingga kita benar-benar layak mendapatkan surganya sebagaimana semangat dalam sosok seperti Amru. Dalam surat Al-Fajr kita diingatkan oleh Allah, "Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan
dan masuklah ke dalam surga. Al-Fajr ayat 27-30. Demikianlah kutum kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wasibtum binafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.